Saat itu, Ramlah yang baru saja keluar dari kamar mandi setelah mencuci wajah dengan air dingin, melihat Andi sudah datang dan langsung berlari dengan penuh semangat sambil berkata, "Tuan Andi, kau sudah datang?" Andi Rewa menatapnya dengan tersenyum. "Kau juga ada di sini?" Ramlah berkata dengan gembira, "Iya, Rika memberiku seekor anjing Akita. Jadi aku datang untuk mengambilnya." Lalu dia buru-buru berkata lagi, "Tuan Andi, apakah kau ingin bermain dengannya sebentar?" Hamzah segera menegurnya, "Ramlah, kau tidak lihat semua orang akan mulai makan. Jangan main-main, cepat duduk di sebelahku." Ramlah mengerucutkan bibirnya dan dengan suara pelan berkata, "Aku mengerti, Ayah." Andi Rewa lalu tersenyum dan berkata, "Biarkan anjing itu dijaga oleh kepala pelayan dulu. Nanti setelah makan, kita bisa bermain dengannya." Tuan Wirawan segera memberi perintah kepada kepala pelayan untuk membawa anjing itu keluar terlebih dahulu. Setelah itu, semua orang mulai duduk satu persatu. Andi Rewa duduk di antara Tuan Wirawan di sebelah kiri dan Ugaki Akana di sebelah kanan. Sementara itu Emilia dan Tanaka awalnya bersikeras untuk tidak duduk di meja utama. Tetapi Andi Rewa tetap meminta mereka untuk tetap bergabung. Setelah semua orang duduk, Tuan Wirawan meminta para pelayan untuk menuangkan minuman. Setelah semua orang mendapatkan minuman, Tuan Wirawan menoleh ke arah Andi Rewa dengan hormat dan berkata, "Tuan Andi, bagaimana kalau kau memberikan beberapa patah kata sebagai pembuka, lalu kita semua bersulang?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kau adalah tuan rumah. Jika aku yang memberikan kata sambutan, bukankah itu akan terlihat seperti aku merebut peranmu?" Namun Tuan Wirawan tetap bersikeras, "Kau adalah penyelamat keluarga Wirawan. Dengan keberadaanmu di sini, tempat ini sudah seperti milikmu sendiri. Selain itu, semua yang hadir di sini sudah menerima banyak bantuan dan kebaikan darimu. Oleh karena itu, sangatlah pantas kalau Tuan Andi yang memberikan kata sambutan." Andi Rewa terdiam sejenak, lalu dia mengangguk dan berkata, "Baiklah." Setelah itu, dia berdiri sambil memegang gelas anggur dan berkata dengan serius, "Pertama-tama, aku ingin menyambut keluarga Akana yang telah datang ke Makassar. Sejujurnya, aku tidak terlalu tertarik dengan kebanyakan pengusaha atau perusahaan dari Jepang. Tetapi Tuan Ugaki benar-benar membuatku terkesan. Oleh karena itu, aku berharap ke depannya Tuan Ugaki bisa lebih banyak bekerja sama dengan keluarga Wirawan, keluarga Hamzah, serta farmasi Biotech. Aku berharap kita semua bisa menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, saling berbagi sumber daya, dan tumbuh bersama. Mari kita mencari lebih banyak peluang, serta melahirkan lebih banyak proyek bisnis baru." Mendengar itu, Ugaki Akana menoleh ke Andi dan berkata dengan serius, "Tuan Andi, baru-baru ini lisensi transportasi laut keluarga Smith di Jakarta telah dicabut. Saat ini adalah peluang emas untuk masuk ke industri ini dengan cepat. Apakah kau tertarik?" Andi Rewa melambaikan tangannya dan tersenyum. "Aku sama sekali tidak mengerti tentang transportasi laut. Selain itu, aku bahkan tidak memiliki satu kapal kargo pun. Bagaimana bisa aku berbicara tentang bisnis transportasi laut?" Ugaki Akana buru-buru berkata, "Tuan Andi, sebenarnya kapal bukan masalah besar. Faktanya, sebagian besar kapal kargo dan tanker minyak yang digunakan oleh perusahaan transportasi laut di seluruh dunia adalah kapal sewaan. Ini sama seperti banyak maskapai penerbangan yang juga menyewa pesawat. Ada beberapa perusahaan yang ahli dalam operasional bisnis, tetapi tidak unggul dalam mengelola aset berat
dan merencanakan aset tetap. Di sisi lain, ada perusahaan yang fokus pada investasi aset tetapi tidak pandai dalam operasi bisnis. Ini seperti bisnis retail global. Banyak jaringan toko besar yang lebih memilih menyewa tempat daripada membeli properti. Sementara itu, pengembang properti yang membangun pusat perbelanjaan juga lebih memilih menyewakan toko mereka daripada mengelolanya sendiri. Banyak kapal dan pesawat di dunia ini yang dibeli oleh perusahaan leasing. Mereka biasanya memesan dari produsen jauh sebelum produk jadi, dan begitu kapal atau pesawat dikirim, mereka langsung menyewakannya tanpa pernah benar-benar memilikinya secara fisik. Saat ini, banyak kapal kargo keluarga Smith menganggur, dan beberapa di antaranya sebenarnya adalah kapal sewaan. Kalau mereka tidak bisa kembali beroperasi dalam waktu dekat, mereka tidak akan mampu membayar biaya sewa yang tinggi, dan kemungkinan besar harus mengembalikan kapal dalam jumlah besar. Pada saat itu, akan ada banyak kapal yang tersedia di pasar. Kau bisa mengambil kesempatan ini untuk menguasai bisnis transportasi laut keluarga Smith. Tuan Wirawan yang duduk di samping mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Transportasi laut memang industri yang sangat menguntungkan. Saat ini, mayoritas perdagangan global masih bergantung pada pengiriman laut. Selama negara-negara di dunia terus melakukan perdagangan internasional, industri transportasi laut akan terus berkembang. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Andi dan melanjutkan, Tuan Andi, farmasi bioteh memiliki potensi besar untuk berkembang ke pasar global. Mengambil kesempatan ini untuk masuk ke bisnis transportasi laut tidak hanya akan menguntungkan, tetapi juga sangat membantu dalam logistik global farmasi bioteh di masa depan. Hamzah tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Wirawan, aku tidak bermaksud membantahmu, tetapi bisnis farmasi bioteh adalah produksi obat-obatan. Produk farmasi memiliki volume kecil dan berat ringan. Bahkan, kalaupun mereka mendistribusikan secara global, dalam satu pengiriman ke suatu negara, mereka mungkin hanya menggunakan 2 atau 3 kontainer. Sementara itu, satu kapal kargo biasanya membawa ribuan kontainer. Permintaan dan kapasitasnya jelas tidak sebanding. Tuan Wirawan tertawa dan berkata, tentu saja, kalau hanya bergantung pada farmasi bioteh, maka itu tidak cukup. Tetapi apakah kau pernah berpikir bahwa bisnis perdagangan ekspor-impor dan bisnis impor mobilmu juga sangat bergantung pada transportasi laut? Kau berbisnis di sektor impor mobil, dan negara asal mobil impor umumnya hanya beberapa tempat, seperti Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan yang paling jauh adalah Amerika Serikat. Dari yang aku tahu, satu kontainer standar hanya bisa memuat 2 mobil mewah impor. Ini berarti kebutuhan akan transportasi laut sangat besar. Hamzah tiba-tiba tersadar dan berkata dengan antusias, Tuan Wirawan, kau benar sekali. Aku hanya berpikir tentang farmasi bioteh, tetapi aku sama sekali tidak mempertimbangkan bisnisku sendiri. Tuan Wirawan melanjutkan, selain itu, ketika perusahaan patungan kami dengan Kawara Steel selesai dibangun dan mulai berproduksi, kebutuhan kita akan biji besi akan sangat besar. Biji besi biasanya diimpor dari Brasil atau Australia, dan satu pengiriman saja bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu ton. Ini jelas merupakan permintaan besar untuk transportasi laut. Kalau Tuan Andi menjalankan bisnis pelayaran jarak jauh, ini akan menjadi keuntungan bagi kita semua. Andi Rewa tetap diam, tetapi di dalam hatinya dia mulai tergoda. Dia berpikir, farmasi bioteh
pasti akan berkembang ke pasar global di masa depan. Namun, kalau hanya dengan mengandalkan farmasi biotek, aku akan sulit mengejar ketertinggalan dari keluarga Rewa dan keluarga Smith yang sudah lama berdiri di puncak kekuasaan. Saat ini keluarga Smith sedang dalam kondisi paling lemah. Kenapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk merebut bisnis mereka? Kalau aku berhasil, aku tidak hanya akan memperkuat kekayaan dan kekuatanku, tetapi juga bisa sangat melemahkan keluarga Smith. Selain itu, kakekku Alif Rewa selalu ingin aku kembali ke keluarga Rewa. Kalau dia membutuhkanku, maka aku bisa mengajukan syarat bahwa keluarga Rewa tidak boleh bersaing denganku dalam bisnis transportasi laut. Kalau itu terjadi, bahkan kalaupun keluarga Rewa ingin mengambil alih pangsa pasar keluarga Smith, mereka harus mengalah padaku. Ini bukan hanya satu langkah dengan 2 keuntungan, tapi satu langkah dengan 3 keuntungan sekaligus. Saat ini, Andi Rewa memiliki dana yang cukup besar, ditambah lagi dengan keberadaan farmasi biotek yang terus menghasilkan uang seperti mesin pencetak uang. Oleh karena itu, memulai bisnis transportasi maritim jarak jauh bukanlah hal yang sulit baginya. Baik itu mendirikan perusahaan, bekerja sama dengan pelabuhan, atau menyewa kapal kargo. Semua bisa dilakukan tanpa kendala keuangan. Namun, masalah yang paling krusial adalah kalau ingin memulai bisnis baru sebesar ini, dia harus memiliki seseorang yang cukup kompeten untuk mengelolanya. Orang pertama yang terpikir oleh Andi adalah Desi. Kemampuan Desi sudah tidak perlu diragukan lagi. Ditambah lagi, Desi adalah seseorang yang sangat bisa dipercaya. Namun, satu-satunya kendala adalah Desi masih harus mengelola grup Rapocini. Kalau dia juga harus menangani bisnis transportasi maritim, dikhawatirkan bebannya akan terlalu berat. Setelah berpikir sejenak, Andi Rewa memutuskan untuk menunggu Desi kembali dari Hong Kong. Dia ingin berbicara dengan Desi terlebih dahulu untuk melihat apakah Desi memiliki ide bagus atau mengenal seseorang yang ahli dalam manajemen bisnis. Akhirnya, Andi Rewa berkata kepada semua orang, "Terima kasih atas sarannya. Aku akan mempertimbangkan dengan matang mengenai bisnis transportasi maritim ini." Tidak lama kemudian, Ugaki Akana dengan cepat berkata, "Tuan Andi, kalau kau ingin menjalankan bisnis ini, aku pasti akan memberikan dukungan penuh." Fania juga tanpa ragu berkata, "Tuan Andi, aku juga bersedia mendukungmu tanpa syarat." Hamzah segera menimpali, "Tuan, aku juga. Nanti malam setelah aku pulang, aku akan menelpon Tuan Ahmad Saidi. Dia memiliki pengaruh besar di Surabaya dan bahkan memiliki saham di pelabuhan kota itu. Kalau kau memutuskan untuk memilih Surabaya sebagai basis utama dan pelabuhan utama, dengan bantuannya semuanya pasti akan menjadi lebih mudah." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baiklah, tolong tanyakan pada Tuan Ahmad Saidi tentang situasinya. Setelah aku kembali, aku akan mempertimbangkannya secara keseluruhan." Sementara Andi mulai tertarik dengan bisnis transportasi maritim, Chandra Smith yang juga sedang makan malam tiba-tiba menerima sebuah laporan rahasia. Setelah mendengarkan laporan tersebut, raut wajahnya langsung berubah menjadi serius. Lalu dia berkata kepada Arya Smith, "Arya, aku baru saja mendapat kabar bahwa Ugaki Akana dari keluarga Akana pergi ke Makassar." Arya Smith terkejut dan berseru, "Apa? Ayah, kenapa Ugaki Akana pergi ke Makassar? Setauku, sepertinya keluarga Akana tidak memiliki bisnis di sana." Chandra Smith berkata dengan ekspresi serius, "Meskipun aku juga tidak tahu,
bisnis apa yang keluarga Akana miliki di Makassar. Tetapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebab Ugaki Akana, adiknya dan bawahannya yang sangat setia, semuanya memilih menginap di Hotel JX Marion. Arya Smith terkejut dan berkata, "Hotel JX Marion? Bukankah itu properti milik keluarga Rewa?" Chandra Smith menggertakkan giginya dan berkata, "Benar, Makassar adalah wilayah kekuasaan keluarga Rewa. Fakta bahwa Ugaki Akana tiba-tiba pergi ke Makassar sudah cukup mencurigakan. Tetapi memilih menginap di hotel milik keluarga Rewa, ini membuat situasinya semakin berbahaya." Arya Smith segera bertanya, "Ayah, apakah ayah khawatir keluarga Akana akan bekerja sama dengan keluarga Rewa?" Chandra Smith mengangguk dengan serius. "Iya, saat ini seluruh industri transportasi maritim kita sedang terhenti, sehingga menyebabkan kekacauan besar di sektor ini. Di satu sisi, karena kita menghentikan operasi, maka permintaan global untuk pengiriman laut tidak bisa terpenuhi, sehingga biaya pengiriman terus meningkat. Di sisi lain, kapal-kapal yang kita sewa harus dikembalikan kepada pemiliknya. Begitu kapal-kapal itu kembali ke pemiliknya, mereka akan menjadi target rebutan bagi keluarga dan perusahaan lain. Dan ancaman terbesar bagi kita dalam hal ini adalah keluarga Rewa." Arya Smith berpikir sejenak lalu berkata, "Ayah, kalau keluarga Rewa benar-benar menjalin hubungan dengan keluarga Akana, maka ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Kalau mereka memanfaatkan kesempatan ini, bukan tidak mungkin keluarga Rewa akan melampaui keluarga Smith sepenuhnya." Chandra Smith mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Itulah sebabnya ada beberapa tugas mendesak yang harus kau selesaikan segera." Arya Smith segera berdiri dan berkata, "Ayah, perintahkan saja. Apapun yang perlu aku lakukan, aku pasti akan menyelesaikannya." Chandra Smith berkata, "Aku ingin kau pergi ke Makassar dan mencari tahu apa sebenarnya tujuan Ugaki Akana di sana. Setelah itu, usahakan untuk menjalin hubungan dengannya dan mencoba mendapatkan kerjasama dengan keluarga Akana. Kita bahkan bisa menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan. Yang penting adalah memastikan mereka tidak bekerja sama dengan keluarga Rewa. Kita belum tahu berapa lama kita akan dihukum oleh pihak atas, jadi kita harus memiliki rencana cadangan." Arya Smith segera berkata, "Ayah, kalau aku juga pergi, maka tidak ada yang bisa menjaga ayah di sini. Josh sedang berada di Makassar dan tidak bisa pergi kemana-mana dalam waktu dekat." Chandra Smith berkata dengan tenang, "Jangan khawatir tentangku. Saat ini, tidak ada yang tahu aku berada di sini. Tidak peduli seberapa banyak orang di luar yang mencelaku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Jadi, yang harus kau lakukan sekarang adalah segera menyelesaikan masalah dengan keluarga Akana. Kalau kita tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan mereka, setidaknya kita harus memastikan mereka tidak menjalin hubungan dengan keluarga Rewa. Kalau mereka benar-benar bekerja sama dengan keluarga Rewa, kita akan berada dalam masalah besar." Dalam pandangan Chandra Smith, keluarga Rewa selalu menjadi musuh bebuyutannya. Keluarga Smith dan keluarga Rewa seperti dua penguasa tirani di desa yang sama. Dari segi kekuatan, keluarga Smith sedikit lebih unggul dibandingkan keluarga Rewa. Namun, kalau kedua keluarga ini benar-benar bentrok, keluarga Smith juga tidak akan bisa menang dengan mudah. Karena itulah, selama ini mereka tidak pernah berkonflik secara langsung. Namun sekarang, keluarga Smith sedang berada dalam posisi lemah akibat berbagai masalah yang dihadapi, sementara keluarga Rewa mulai menguat. Situasinya pun berbalik.
Walaupun keduanya masih belum berani berperang secara terbuka, tetapi ketegangan antara mereka semakin meningkat. Yang paling dikhawatirkan keluarga Smith saat ini adalah kedatangan pengusaha-pengusaha lain ke rumah keluarga Rewa. Kalau mereka benar-benar menjalin aliansi, keluarga Smith tidak akan mampu bertahan. Arya Smith berkata, "Ayah, kalau mereka mencapai kesepakatan, maka kerjasama antara mereka sudah bisa dipastikan. Sulit bagi kita untuk mengubah keputusan mereka." Chandra Smith berkata dengan dingin, "Kalau kita tidak bisa mengubah pilihan mereka, maka kita harus mencari cara untuk menyingkirkan Ugaki Akana di Makassar dan menyalahkan keluarga Rewa. Ingat bagaimana keluarga Akihiko bertindak sebelumnya. Mereka berusaha membunuh Josh dan Shiva, lalu menjebak keluarga Akana sebagai dalangnya." Arya Smith tampak ragu dan berkata, "Ayah, kita sudah menghadapi banyak masalah sekarang. Ada masalah Rani, Shiva, dan juga Hana. Semua ini telah membuat keluarga Smith menjadi sorotan negatif. Kalau kita terus melakukan hal seperti itu, dan kalau sampai terbongkar, akibatnya akan sangat fatal. Ini akan menambah masalah yang sebelumnya dengan Riani, Shiva, dan juga Hana." Chandra Smith berkata dengan suara dingin, "Fatal? Aku akan memberitahumu apa yang benar-benar fatal. Kalau keluarga Rewa dan keluarga Akana berhasil menjalin kerjasama, mereka pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk berkembang pesat di industri transportasi maritim. Dalam beberapa bulan, mereka bisa menghancurkan seluruh fondasi bisnis kita. Kalau kita kehilangan bisnis ini, kekuatan kita akan melemah dibandingkan keluarga Rewa. Dan kalau kita kehilangan bisnis ini, sementara keluarga Rewa mengambil alih, perbedaan antara kita akan semakin besar." Ekspresi Chandra Smith menjadi semakin kejam saat dia melanjutkan, "Bagaimanapun juga, kita tidak boleh kehilangan bisnis transportasi maritim ini. Bahkan kalau aku tidak bisa mendapatkannya, aku harus menghancurkan peluang keluarga Rewa. Kalau aku tidak bisa menikmati keuntungan ini, maka tidak boleh ada orang lain yang mendapatkannya, terutama keluarga Rewa." Saat Andi Rewa selesai dengan jamuan makan malam dan meninggalkan rumah keluarga Wirawan, Arya Smith sudah dalam perjalanan menuju Makassar dengan tergesa-gesa. Agar bisa segera mendekati Ugaki Akana, dia menginstruksikan anak buahnya untuk memesan kamar di GX Marion dengan identitas lain. Dia sangat memahami bahwa hotel tersebut adalah milik keluarga Rewa. Oleh karena itu, dia tidak hanya harus merahasiakan rencananya untuk menginap di sana, tetapi juga harus memastikan keluarga Rewa tidak mengetahui keberadaannya di Makassar. Menurut rencananya, setelah anak buahnya berhasil memesan kamar dan mendapatkan kartu akses, mereka akan menunggu di sekitar hotel. Begitu dia tiba, kartu tersebut akan langsung diberikan kepadanya agar dia bisa masuk ke kamar tanpa harus melalui proses check-in. Sementara itu, Andi Rewa sama sekali tidak menyadari bahwa Arya Smith sedang menuju ke Makassar. Setelah meninggalkan rumah keluarga Wirawan, Andi Rewa menelpon mertuanya Ridwan. Begitu telepon tersambung, dia langsung bertanya, "Ayah, urusanku sudah selesai. Bagaimana dengan ayah? Kalau sudah selesai juga, aku akan menjemput ayah." Ridwan dengan napas terengah-engah berkata, "Andi, aku hampir mati kelelahan. Cepat datang selamatkan aku." Andi Rewa terkejut dan bertanya, "Ayah, ada apa denganmu?" Dengan suara putus asa Ridwan menjawab, "Jangan ditanya lagi. Aku diseret keluar oleh Mariska untuk berlari. Kakiku hampir putus." Mendengar ini, Andi Rewa tidak bisa menahan tawa.
Mariska yang baru saja sembuh dari penyakitnya tiba-tiba mengajak Ridwan berlari. Jelas menandakan kalau energinya terlalu berlebihan. Kelihatannya dosis pil pemulihan yang diberikan Andi terlalu tinggi. Sambil tersenyum, Andi Rewa bertanya, "Ayah lari di mana? Kirimkan lokasinya, aku akan segera menjemput ayah." Ridwan buru-buru berkata, "Tunggu sebentar, aku akan mengirimkannya sekarang." Setelah itu, dia dengan cepat menutup telepon dan mengirimkan lokasinya. Andi Rewa pun segera mengendarai mobilnya menuju lokasi Ridwan. Saat ini, Ridwan sedang duduk di trotoar di pinggir jalan dengan tubuh penuh keringat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rencananya untuk menciptakan suasana romantis bersama Mariska justru berakhir dengan dirinya diseret untuk berlari sepanjang malam. Yang lebih mengejutkan lagi, stamina Mariska sangat luar biasa. Seolah-olah dia tidak merasa lelah sama sekali. Sementara itu, tubuh tua Ridwan jelas tidak bisa menandingi ketahanannya. Ridwan sudah hampir kehilangan separuh nyawanya setelah berlari selama setengah jam. Sebenarnya dia sudah ingin menyerah sejak lama. Namun, karena tidak ingin terlihat lemah di depan Mariska, dia terpaksa menggertakkan giginya dan bertahan. Namun, meskipun sudah mengerahkan semua kekuatannya, Ridwan tetap tertinggal jauh dari Mariska. Akhirnya Mariska hanya bisa berlari sendirian. Ridwan sudah hampir menangis karena kelelahan. Saat ini, jangankan memikirkan momen romantis dengan Mariska, yang dia inginkan sekarang hanyalah peluang untuk bisa pulang dan berbaring untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, Andi Rewa tiba di lokasi. Begitu melihat Andi, mata Ridwan berbinar-binar seperti melihat penyelamat. Namun dia sengaja tidak langsung berbicara dengan Andi. Sebaliknya, Mariska yang pertama kali menyapa, "Andi, kau datang?" Andi Rewa memperhatikan Mariska yang mengenakan pakaian olahraga ketat, dan di dalam hati dia mengagumi. Bibi Mariska memang idola pria paruh-baya. Postur tubuh, wajah, dan auranya sama sekali tidak terlihat seperti orang berusia 50-an. Kalau dia bilang dia berusia 30, pasti banyak yang percaya. Lalu Andi tersenyum dan berkata dengan nada menggoda, "Halo Bibi Mariska, aku dengar dari ayah kalau Bibi sedang sakit. Tapi kenapa Bibi malah jogging? Dan wajah Bibi juga terlihat sangat segar, sama sekali tidak seperti orang yang baru sembuh dari sakit." Mariska tersenyum dan berkata, "Awalnya aku memang demam tinggi, tetapi setelah memakan semangkuk bubur yang dibawakan ayahmu, aku langsung sembuh." Andi Rewa berpura-pura terkejut. Apakah khasiat bubur bisa sehebat itu? Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini. Mariska tertawa. "Jujur saja, aku juga tidak mengerti alasannya. Tapi yang jelas, aku benar-benar merasa sehat dan penuh energi setelah itu." Saat ini, agar tidak merasa malu di depan Mariska, dengan wajah pura-pura pasrah, Ridwan berkata kepada Andi, "Aduh, Andi, kenapa kau datang begitu cepat? Bukankah aku bilang kau bisa menjemputku setengah jam lagi? Aku masih harus menemani Bibi Mariska jogging." Andi Rewa sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti maksud mertuanya. Sepertinya Ridwan tidak ingin kehilangan muka di depan Mariska. Jadi dia sengaja mengatakan demikian agar terlihat tidak terburu-buru ingin kabur. Maka Andi Rewa pun tersenyum dan berkata, "Aku selesai lebih awal, jadi aku langsung ke sini. Kalau ayah masih mau jogging, aku bisa menunggu." Ridwan buru-buru menggeleng. "Sudah cukup, ini juga sudah malam. Tidak enak kalau membiarkanmu menunggu terlalu lama." Andi Rewa tertawa. "Tidak masalah, aku tidak punya urusan mendesak. Lagi pula Najwa masih sibuk rapat di grup Rapocini." Ridwan menatap Andi dengan perasaan kesal.
Di dalam hati dia menggerutu. Aku selalu memujimu sebagai menantu terbaik, tapi di saat seperti ini, apakah kau tidak bisa sedikit membantu mencari alasan agar aku bisa pergi dengan terhormat? Ridwan pun hanya bisa menghela napas dan berkata, "Aduh, aku baru ingat. Aku sudah janjian dengan teman lama untuk mengambil sesuatu di rumahnya malam ini. Waktunya sudah cukup malam. Jadi, bagaimana kalau kita pergi ke sana dulu?" Setelah itu dia menoleh ke Mariska dan berkata dengan menyesal, "Mariska, bagaimana kalau kita sudahi dulu untuk hari ini? Lain kali kalau ada waktu, aku akan menemanimu lari lagi." Mariska tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, sudah cukup malam juga. Kau dan Andi pulang saja. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dan menemani aku lari begitu lama." Ridwan merasa seperti ingin menangis, tapi dia tetap berpura-pura tersenyum dan berkata, "Itu bukan masalah besar. Bagaimana kalau kau ikut bersama kami? Andi bisa mengantarmu pulang." Mariska berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, lari sendirian juga tidak menyenangkan. Kalau begitu, maaf karena aku merepotkanmu, Andi." Andi Rewa tersenyum. "Bibi Mariska terlalu sopan. Silakan naik ke mobil." Ridwan dengan sigap membuka pintu belakang mobil untuk Mariska. Saat Mariska hendak masuk mobil, tiba-tiba seseorang berseru dengan penuh kegembiraan, "Mariska, kenapa kau ada di sini?" Ketiga orang itu menoleh ke arah suara tersebut dan melihat seorang pria parubaya bertubuh kekar, mengenakan celana pendek olahraga dan kaos pendek, berlari kecil mendekati mereka. Andi juga menatap pria parubaya itu. Tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuhnya sangat proporsional, dengan otot-otot yang terlihat jelas, dan usianya tampak baru sekitar awal 40-an. Selain itu, meskipun cuaca sangat dingin, pria itu masih mengenakan pakaian tipis untuk berlari yang menunjukkan bahwa kondisi fisiknya sangat prima. Yang lebih mengejutkan lagi, pria ini berwajah tampan dengan rambut pendek yang tebal dan memiliki aura yang berkarisma. Saat melihat pria ini, Ridwan langsung waspada. Sambil mengamati pria itu dari atas ke bawah, dia juga merasa sedikit minder. Dibandingkan dengan pria ini, Ridwan hanyalah pria parubaya berusia 50-an yang biasa saja. Dia jarang berolahraga, tidak memiliki kebiasaan makan dan latihan yang teratur, sehingga tampak jauh lebih lemah dibandingkan pria di depannya. Saat ini, Mariska juga tampak terkejut dan gembira, lalu berkata, "Wah, Halim, kenapa kau ada di sini?" Pria yang dipanggil Halim itu tersenyum dan berkata, "Aku sedang keluar untuk lari. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini." Semakin melihat semangat pria itu, semakin besar rasa iri di dalam hati Ridwan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mariska, siapa dia?" Mariska pun segera memperkenalkan, "Ridwan, ini rekanku di Universitas Lansia. Namanya Halim Adiba. Dulunya dia adalah profesor manajemen di Amerika. Dia baru saja kembali ke Indonesia belum lama ini dan sekarang menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen di Universitas Keuangan, sekaligus dosen tamu di Universitas Lansia." Mendengar nama Universitas Keuangan, Andi Rewa langsung berpikir, bukankah itu universitas tempat Ramlah kuliah? Setelah itu, Mariska memperkenalkan Ridwan dan Andi kepada Halim. "Halim, ini teman kuliahku dulu, Ridwan, dan ini menantunya, Andi." Ekspresi Ridwan langsung menjadi sangat canggung. Ketika melihat pria ini lagi, rasa mindernya semakin menjadi-jadi. Dia bergumam di dalam hatinya, "Orang ini adalah profesor di Amerika. Kalau bisa jadi profesor di sana, setidaknya pendidikannya pasti bergelar doktor, bukan? Sementara aku hanya lulusan sarjana dari universitas lokal. Levelku dengan dia terpaut jauh sekali.
Ditambah lagi tubuhnya penuh otot, tampak sangat bugar dan awet muda. Kalau aku berdiri di sampingnya, rasanya aku terlihat seperti pamannya. Melihat Ridwan yang terdiam cukup lama, Halim tersenyum dan bertanya dengan ramah, "Tuan Ridwan, boleh aku tahu kau bekerja di mana sekarang?" Mariska langsung menjawab, "Ridwan adalah pengurus tetap Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Kelompok pecinta kaligrafi di Universitas Lansia kami sering berinteraksi dengan mereka." Halim mengangguk dan tersenyum. Tidak disangka, Tuan Ridwan adalah seorang seniman kaligrafi. Sebenarnya aku juga sangat menyukai kaligrafi dan pernah berlatih beberapa waktu. Hanya saja, karena pekerjaanku cukup sibuk, jadi tidak sempat mendalaminya. Kalau ada kesempatan, aku ingin belajar darimu. Ridwan tak menyangka bahwa pria ini selain berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang luar biasa, juga sangat rendah hati. Hal ini membuatnya semakin merasa minder, sehingga dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Oh, itu tidak perlu buru-buru, nanti pasti ada kesempatan." Setelah itu dia sengaja melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya lalu berkata, "Tuan Halim, ini sudah cukup malam. Kami harus pergi dulu." Halim tersenyum tipis dan berkata, "Tidak masalah, silakan lanjutkan urusannya." Kemudian dia menoleh ke arah Mariska dan bertanya, "Oh ya, Mariska, bagaimana denganmu? Apakah kau juga harus pulang cepat? Kalau tidak, apakah kau ingin berlari lagi sebentar?" Mariska belum merasa puas dengan larinya dan masih merasa penuh energi. Jadi ketika mendengar tawaran Halim, dia hampir tanpa ragu langsung setuju sambil tersenyum. "Baiklah, aku juga belum cukup lari. Ayo kita lari lagi sebentar." Kemudian dia menoleh ke arah Ridwan dan Andi. Lalu sambil tersenyum dia berkata, "Ridwan, Andi, aku tidak akan pulang dengan kalian. Kalian hati-hati di jalan." Ridwan merasa sangat kesal. Dia ingin mencegahnya, tetapi tidak tahu bagaimana memulai. Sementara Andi dengan santai menyetujui dan berkata kepada Mariska, "Bibi, kalau begitu kami pergi dulu." Setelah itu Andi menarik Ridwan dan berkata, "Ayah, ayo kita pergi." Ridwan sangat kesal, dan ketika mereka kembali ke mobil, Mariska sudah berlari bersama Halim. Dia melihat ke arah mereka yang sedang berlari dan menggerutu dengan kesal. "Aku rasa pria itu tertarik pada Mariska." Andi Rewa menjawab dengan santai, "Bibi Mariska sangat luar biasa, pasti banyak pria yang tertarik padanya." Ridwan berkata dengan agak cemas, "Yang jadi masalah, pria itu juga kelihatan cukup hebat. Profesor di luar negeri. Hanya gelar itu saja sudah sangat mengesankan. Bisa jadi dia adalah pesaing terbesarku." Kemudian dia menggeram. Kenapa orang-orang yang sudah pergi ke luar negeri itu? Kalau sudah pergi ya di luar negeri saja. Kenapa harus kembali dan pamer-pamer seperti itu? Andi Rewa tidak terlalu peduli dan tertawa. Orang yang merantau pada akhirnya pasti ingin kembali ke tanah air mereka. Lagi pula, dia kembali ke negara ini untuk menjadi profesor. Itu juga kontribusi bagi negara. Setidaknya bisa melatih bakat-bakat di sini. Begitu memikirkan fakta bahwa dia sendiri tidak pernah pergi ke Amerika, Ridwan secara tidak sadar mulai marah kepada Carla di dalam hatinya. Dia duduk di kursi depan sambil menggerutu. "Hidupku benar-benar dihancurkan oleh Carla. Kalau bukan karena dia, sekarang aku pasti juga seorang mahasiswa berprestasi yang kuliah di Amerika. Mungkin juga seorang profesor di Harvard. Tapi, apa yang terjadi? Setelah lulus kuliah, aku langsung terjebak bersama Carla. Dan sampai sekarang aku belum bisa lepas dari jeratnya." Andi Rewa tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur. "Sudahlah, Ayah. Beberapa hal tidak bisa dilihat dengan cara seperti itu. Lihatlah, meskipun pernikahan tidak terlalu bahagia, setidaknya kesehatan Ayah masih baik. Coba lihat dari sudut pandang lain. Kalau takdir membawa Ayah ke Amerika,
ayah mungkin akan terlibat kecelakaan mobil atau mati dalam peristiwa penembakan. Jadi, keberadaan ibu yang seolah menahan ayah di sini sebenarnya adalah cara untuk menyelamatkan hidup ayah. Ridwan mengusap pelipisnya dan berkata, Aku benar-benar pusing. Andi, menurutmu, apakah si Halim itu sudah berkeluarga dan punya anak?" Andi Rewa berpikir sejenak dan dengan serius berkata, "Dia keluar malam-malam untuk berlari. Sepertinya dia belum menikah. Tapi katanya tadi dia sudah berusia 55 tahun. Aku rasa dia pasti punya anak. Berdasarkan ini, dia mungkin sudah pernah menikah sebelumnya, tetapi sekarang sepertinya dia sedang dalam keadaan lajang." Ridwan dengan putus asa berkata, "Berakhir sudah. Aku tahu dari tatapan matanya ke Mariska, pasti ada yang aneh. Sepertinya dia tertarik pada Mariska. Mereka berdua sama-sama lajang. Mereka juga rekan kerja di Universitas Lansia, memiliki pengalaman hidup di Amerika selama bertahun-tahun, dan keduanya suka berolahraga. Melihat analisis ini, mereka berdua sangat cocok untuk hidup bersama. Itu artinya, aku sudah tidak punya kesempatan lagi." Pada dini hari, Arya Smith tiba di Hotel JX Marion. Meskipun jalan dari lobi hotel ke kamar sangat mulus, Arya Smith tetap merasa tidak puas. Alasannya adalah suite mewah yang dipesannya terletak sangat jauh dari presidential suite yang dipesan oleh Ugaki Akana, bahkan tidak berada di lantai yang sama. Presidential suite di JX Marion terletak di lantai tertinggi yang terbagi menjadi dua bagian, timur dan barat. Bagian timur adalah untuk presidential suite dan beberapa kamar yang berhubungan, sedangkan bagian barat adalah zona eksekutif. Ugaki Akana dan pengikutnya menyewa seluruh bagian timur, sementara seluruh bagian barat dipisahkan untuk Riani, Ziva, dan Hana yang tinggal di sana. Anak buah Arya Smith tidak bisa memesan kamar di lantai atas, jadi mereka terpaksa memesan sebuah suite mewah. Suite mewah ini terletak di lantai kedua dari atas, yang merupakan kamar terbaik yang bisa dipesan dan yang paling dekat dengan kamar Ugaki Akana. Yang Arya Smith tidak ketahui adalah saat itu istrinya dan kedua putrinya sedang menginap di lantai atasnya. Namun saat ini dia tidak terlalu peduli tentang keberadaan istri dan anaknya karena dia sangat ingin menguasai keluarga Akana untuk memperkuat posisinya dalam pewarisan keluarga Smith di masa depan. Setelah sampai di kamar, dia langsung mengadakan rapat telepon dengan bawahannya. Dengan nada dingin dia berkata, "Dengarkan baik-baik. Aku punya dua tugas untuk kalian. Tugas pertama, orang-orang di Jakarta harus memantau pergerakan keluarga Rewa dengan ketat. Periksa apakah ada anggota keluarga Rewa yang baru-baru ini meninggalkan Jakarta untuk ke Makassar, atau apakah ada yang pernah ke Makassar." Arya Smith berpikir, untuk mengetahui apakah kedatangan Ugaki Akana ke Makassar berkaitan dengan kerjasama dengan keluarga Rewa. Yang terpenting adalah mencari tahu apakah ada anggota keluarga Rewa yang datang ke Makassar untuk bertemu dengan Ugaki Akana. Ugaki Akana adalah kepala keluarga Akana. Meskipun dia telah mulai menyerahkan urusan keluarga kepada putrinya Rika Akana, tetapi dia tetap memegang posisi tertinggi di keluarga. Kalau keluarga Rewa benar-benar ingin berkolaborasi dengannya, paling tidak kepala keluarga Rewa yaitu Randi Rewa yang harus datang untuk bertemu langsung dengan Ugaki Akana. Kerjasama sebesar ini bahkan akan masuk akal kalau sang ayah yaitu Alif Rewa sendiri yang datang. Kemudian Arya Smith memberi tugas kedua. Orang-orang di Makassar harus mengawasi dengan ketat aktivitas Ugaki Akana. Dan
mencari tahu jejak perjalanannya di Makassar, termasuk kemana dia pergi, siapa yang dia temui, dan apa yang dia bicarakan. Usahakan untuk mendapatkan semua informasi yang bisa kalian gali. Pagi hari berikutnya, pesawat pertama yang berangkat dari Manado tiba perlahan di Bandara Makassar. Di dalam ruang kelas bisnis, keluar 2 orang keluar, yaitu Tuan James dan cicitnya Nicholas. Nicholas membantu Tuan James turun dari kereta sambil bertanya, "Kakek, apakah kepergian kita kali ini ke Makassar? Kakek sudah meramal terlebih dahulu untuk melihat apakah ini akan membawa keberuntungan atau malapetaka?" Tuan James merenung sejenak dan berkata, "Pada jam 3 pagi hari ini, aku meramal, tapi hasilnya sangat tidak jelas. Keberuntungan dan malapetaka seimbang, masing-masing mendapat setengah." Nicholas mendengar hasil tersebut dengan wajah terkejut. Seimbang? Peramal banyak dicari karena bisa memberi gambaran mengenai kemungkinan suatu kejadian di masa depan. Dalam banyak kasus, hampir tidak ada yang benar-benar seimbang antara keberuntungan dan malapetaka. Pasti ada perbedaan antara keduanya, meski kadang-kadang perbedaan itu kecil. Nicholas pun buru-buru bertanya, "Kalau hasil ramalan memang seimbang antara keberuntungan dan malapetaka, apakah itu berarti bahwa apa yang terjadi di Makassar masih tidak pasti?" Tuan James menggelengkan kepalanya. Segala sesuatu di dunia ini ada polanya. Yang tidak pasti hanya karena kita tidak bisa melihatnya. Karena itu, aku semakin yakin bahwa Makassar adalah tempat yang luar biasa. Pasti ada tokoh hebat yang tinggal di sini. Bagi kita, perjalanan ini bisa berakhir tanpa hasil, atau kita mungkin mendapatkan kesempatan besar. Bisa juga kita tidak sengaja terjebak dalam bencana besar. Seperti yang dikatakan oleh pepatah, bencana terkadang bersembunyi di balik keberuntungan, dan keberuntungan sering tersembunyi di balik bencana. Karena kita tidak bisa memprediksi perkembangan selanjutnya, yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sambil berkata demikian, Tuan James menatap Nicholas dengan serius dan memberi peringatan. "Kali ini, kita pergi ke Makassar, ingat untuk tetap rendah hati. Jangan terburu-buru dan hindari konflik dengan siapapun. Apakah kau mengerti?" Nicholas dengan tegas mengangguk dan berkata, "Kakek, tenang saja. Aku pasti akan mengikuti nasihat kakek." Tuan James mengangguk puas mendengar jawaban Nicholas. Saat ini keduanya sudah keluar dari bandara, dan Nicholas bertanya, "Kakek, kemana kita pergi pertama kali?" Tuan James dengan yakin menjawab, "Kita ke Universitas Keuangan Makassar. Anak dari Doni Hartawan terlibat masalah di sana. Kita mulai mencari petunjuk dari sana." Kemudian Tuan James melambaikan tangan. Dia melangkah ke depan dan menghentikan taksi. Lalu bertanya kepada sopir, "Berapa harga untuk menyewa taksi ini seharian?" Sopir taksi berpikir sejenak. "Tergantung kemana Tuan ingin pergi dan seberapa jauh jaraknya. Aku harus memperhitungkan biaya bahan bakar dan tol." Tuan James tersenyum. "Aku hanya akan menggunakan mobil di dalam kota." Sopir taksi langsung menjawab, "Kalau begitu, uang sewanya 800.000. Tuan James menoleh ke arah Nicholas dan berkata, "Nicholas, beri dia uangnya." Nicholas mengangguk patuh dan memberikan uangnya. Sopir taksi dengan senang hati menerima uang itu, menghitungnya sebentar dan buru-buru berkata, "Silakan masuk, tuan-tuan." Nicholas membantu Tuan James duduk di dalam taksi, kemudian dia sendiri duduk di sisi lainnya. Sopir taksi itu mulai mengemudi menuju arah luar sambil bertanya, "Jadi, kemana tujuan pertamanya?" Nicholas menjawab, "Ke Universitas Keuangan Makassar."
Sementara itu, sepanjang malam Andi Rewa terus memikirkan masalah pengangkutan internasional. Dia sadar bahwa ini adalah kesempatan berkembang yang sangat bagus. Namun, dia masih belum bisa memutuskan siapa yang sebaiknya mengelola proyek ini. Andi Rewa memiliki kesadaran diri bahwa pendidikannya tidak tinggi dan dia tidak tahu banyak tentang perdagangan internasional, perdagangan ekspor-impor, atau proses penerimaan dan pembayaran. Kalau dia yang harus mengelola proyek ini, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, untuk memasuki industri ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan orang yang tepat. Najwa tidak mengetahui perasaan Andi. Setelah selesai mandi dan keluar, dia melihat Andi masih terbaring di tempat tidur sambil termenung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sayang, kau sedang memikirkan apa pagi-pagi begini?" Andi Rewa tersadar lalu tersenyum dan berkata, "Aku sedang berpikir tentang bisnis." Najwa terkejut dan bertanya, "Bisnis? Kau ingin membuka usaha?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Aku ada ide untuk itu. Hanya saja aku belum menemukan celah yang tepat." Najwa segera bertanya, "Sayang, jika dengan demikian ada dalam pikiranmu, kurasa sebaiknya kau tidak terlalu memikirkan untuk memulai usaha. Karena sepertinya saat ini kau belum membutuhkan itu, bukan?" Andi Rewa penasaran dan bertanya, "Kenapa?" Najwa berkata dengan serius, "Sekarang kita tidak kekurangan uang. Kau sudah menghasilkan banyak dari pekerjaan Feng Shui. Kalau aku bisa menyelesaikan proyek grup Rapocini, uang kita sudah lebih dari cukup. Kenapa harus memulai usaha yang berat seperti itu?" Andi Rewa dengan serius berkata, "Tapi sayang, bukankah kau juga sedang berjuang untuk usaha sendiri?" Najwa duduk di samping Andi, menggenggam tangannya dan berkata dengan serius, "Sayang, memulai usaha itu memang sangat berat dan tidak ada jalan kembali setelah dimulai. Itulah kenapa aku tidak ingin kau mengalami hal yang sama. Selama ini, kau sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau akhirnya sekarang kau bisa sedikit santai, kenapa harus memulai usaha lagi?" Kata-kata Najwa membuat hati Andi Rewa dipenuhi dengan kehangatan. Selama bertahun-tahun, Najwa memberinya banyak toleransi. Bahkan ketika beberapa tahun lalu dia dicemooh oleh banyak orang, Najwa tidak pernah mengeluh atau memiliki pikiran untuk bercerai dengannya. Sekarang setelah mendengar kata-kata tulus seperti itu dari Najwa, Andi Rewa semakin merasa terharu. Namun, dia sangat menyadari bahwa Najwa tidak tahu siapa dia sebenarnya, apa kekayaannya saat ini, dan apa yang dia rencanakan dalam proyek pengangkutan internasionalnya. Dia menduga Najwa mungkin berpikir dia ingin memulai bisnis kecil-kecilan, mungkin semacam studio kecil, tanpa mengetahui bahwa proyek yang dia rencanakan adalah proyek besar yang bernilai ratusan miliar. Andi Rewa tidak ingin membuat Najwa khawatir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti perkataan istriku. Aku tidak akan memikirkan bisnis lagi dan fokus saja pada pekerjaan rumah." Najwa akhirnya merasa lega dan tersenyum. "Baiklah, lagi pula sekarang usahaku sudah menunjukkan perkembangan yang cukup besar. Nanti, aku yang akan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga." Andi Rewa berkata dengan serius, "Tapi kau juga harus berhati-hati, jangan terlalu lelah. Proyek grup Rapocini ini terlalu besar. Kalau kau terlalu sibuk, kau bisa juga serahkan sebagian ke perusahaan lain. Dan ingat, urusan menghidupi keluarga adalah urusanku sebagai suami." Najwa menanggapi dengan serius, "Itu tidak bisa. Wakil Direktur Desi sudah memberikan proyek besar ini kepadaku.
Ini adalah bentuk kepercayaan kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengecewakan mereka? Aku pasti akan mengerjakannya dengan segenap tenaga. Dan mengenai menghidupi keluarga, aku hanya ingin membantu. Setelah itu dia melihat jam dan berkata, "Aku harus buru-buru keluar. Kalau kau masih ingin tidur, tidurlah sebentar lagi." Setelah Najwa pergi, Andi Rewa mengambil ponselnya dan menelpon Desi. Terlepas dari apakah Desi bisa terlibat dalam bisnis pengangkutan internasional atau tidak, Andi Rewa membutuhkan beberapa saran darinya. Bagaimanapun juga, Desi adalah seorang profesional di bidang manajemen, lebih berpengalaman dibandingkan Andi Rewa. Panggilan terhubung dan suara Desi terdengar. "Puang, kenapa kau menelponku sepagi ini?" Andi Rewa bertanya. "Desi, apakah kau masih di Hong Kong?" Desi menjawab, "Aku sedang menyelesaikan urusan di sini dan hampir selesai. Kalau Puang membutuhkan sesuatu, aku bisa segera terbang kembali pada tengah hari." Andi Rewa menjawab, "Tidak perlu. Aku menelponmu karena ada beberapa hal yang ingin kutanyakan." Desi buru-buru berkata, "Puang, apapun masalahnya, aku siap membantu menjawab sebisa mungkin." Andi Rewa berkata, "Aku tertarik untuk mencoba industri transportasi laut jarak jauh. Kebetulan keluarga Akana di Jepang bisa menyediakan banyak sumber daya dan bantuan. Selain itu, aku juga memiliki cukup banyak dana. Jadi aku ingin mencari peluang untuk mengembangkan bisnis ini. Tapi masalahnya sekarang adalah aku belum menemukan orang yang cocok untuk mengelola proyek ini. Aku ingin bertanya, apakah kau punya ide bagus? Atau apakah kau bisa sementara waktu menangani bisnis ini? Kalau bisa, soal gaji aku pasti tidak akan pelit dan akan memberimu kompensasi yang memuaskan." Setelah mendengar ini, Desi berkata dengan sangat serius, "Puang, kalau kau membutuhkannya, aku bisa melakukan apa saja untukmu." Namun, setelah ragu sejenak, dia melanjutkan, "Tapi proyek besar seperti transportasi laut jarak jauh ini, bahkan untuk memulai saja butuh dana hingga puluhan sampai ratusan miliar. Jadi memang sangat krusial. Meski aku bekerja cukup baik di grup Rapocini, namun proyek utama yang kutangani adalah pengembangan properti komersial. Aku tidak memahami industri transportasi laut jarak jauh, dan aku juga tidak familiar dengan aturan perdagangan internasional. Yang terutama, aku tidak mengerti regulasi impor dan ekspor di berbagai negara, serta kebijakan pajak terkait. Kalau kau memintaku untuk menangani proyek ini, mungkin aku membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempelajari semua itu dan membangun tim. Hanya tahap persiapannya saja bisa memakan waktu beberapa tahun." Mendengar ini, Andi Rewa langsung memahami maksud Desi. Lalu dia bertanya, "Jadi, menurutmu aku lebih baik mencari seseorang yang memang ahli di bidang ini?" Desi menjelaskan, "Benar, industri transportasi laut jarak jauh harus berhubungan dengan negara-negara perdagangan utama di dunia. Yang paling dekat adalah Jepang, Korea Selatan, lalu negara-negara penghasil minyak di timur. Itu adalah di Timur Tengah dan Australia. Kemudian Eropa dan Amerika Utara. Itu pun baru yang utama. Negara-negara di lapisan kedua mungkin tidak memiliki permintaan besar secara individual. Tetapi kalau digabungkan, totalnya tetap sangat signifikan. Kalau ingin mengembangkan bisnis ini, pertama-tama harus benar-benar memahami kebijakan negara-negara tersebut, serta memiliki sumber daya lokal untuk bisa dengan cepat berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan pelabuhan. Jadi, hal ini benar-benar harus ditangani oleh seseorang yang sangat profesional." Andi Rewa bertanya,
apakah kau punya kandidat yang bisa direkomendasikan? Desi berpikir sejenak, lalu berkata, sejujurnya aku memang punya seseorang yang sangat ideal untuk posisi ini, tapi aku tidak tahu apakah dia mau atau tidak. Andi Rewa segera bertanya, siapa orangnya? Kalau dia memang cocok, aku bisa mencoba berbicara dengannya. Desi menjawab dengan serius, profesor yang mengajarku saat aku kuliah di Amerika, beberapa waktu lalu dia mengundurkan diri dan datang ke Makassar. Sekarang dia mengajar di Universitas Keuangan Makassar. Andi Rewa terkejut dan langsung berkata, orang yang kau maksud, apakah namanya Profesor Halim Adiba? Desi terperanjat. Puang mengenal Profesor Halim? Andi Rewa tertawa. Aku baru mengenalnya tadi malam, tapi belum sempat banyak berbicara dengannya. Desi langsung bersemangat. Wah, ini luar biasa. Profesor Halim benar-benar sangat hebat. Dia adalah lulusan terbaik dalam bidang ekonomi dan manajemen. Sebelum mengajar di kampus itu, dia bekerja di Silicon Valley, lalu pindah ke Wall Street. Semua perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan Fortune 500 dan jabatannya juga sangat tinggi. Dia memiliki pengalaman kerja tanpa celah selama 20 tahun. Kemudian, karena ada masalah keluarga, dia mengundurkan diri dari Wall Street dan pergi mengajar di kampus MIT. Desi melanjutkan, Puang, menurutku di dalam negeri tidak ada orang kedua yang bisa menandingi Profesor Halim dalam bidang ekonomi dan manajemen. Selain itu, dia telah bekerja di berbagai perusahaan multinasional di luar negeri selama bertahun-tahun, sering bepergian antar benua, dan sangat memahami kebijakan negara-negara perdagangan utama di dunia. Dia juga memiliki banyak koneksi lokal di berbagai tempat. Kalau Puang bisa meyakinkannya untuk bergabung, bisnis ini pasti bisa segera dimulai dan berkembang pesat. Andi Rewa benar-benar tidak menyangka bahwa Halim Adiba yang baru saja dia kenal kemarin ternyata adalah seorang ahli yang merupakan ahli besar di bidang ekonomi dan manajemen. Di satu sisi, dia merasa seperti mencari dengan susah payah, namun menemukannya dengan mudah. Namun di sisi lain, dia juga merasa sedikit khawatir untuk mertuanya. Dia tahu betul bahwa perasaan mertuanya Ridwan terhadap Mariska berasal dari lubuk hati yang paling dalam. Tetapi pada akhirnya, sifat Ridwan yang lemah selalu ditekan oleh aura Carla. Di satu sisi Ridwan ingin kembali bersama Mariska, tetapi di sisi lain dia tidak punya keberanian untuk berpisah dari Carla dengan menceraikannya. Kalau terus seperti ini, mustahil baginya untuk memiliki akhir yang bahagia dengan Mariska.